Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah dengan judul Peran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan Islam dan politik. Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siasah, yaitu ilmu tata negara. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Beberapa nama pemikir Muslim yang menjadi rujukan dalam pemikiran politik diantaranya Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Abdul Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Selain beberapa nama itu, tokoh pergerakan Islam yang tidak kalah pentingnya adalah Hasan al-Banna. Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang. Ketika hijrah ke Madinah, beliau berpendapat bahwa politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Politik sisi internal adalah mengatur roda pemerintahan, menjalankan tugas-tugasnya, merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah menjaga kebebasan dan kemerdekaan bangsa serta menanamkan rasa kepercayaan diri. Hubungan Islam dan sosial budaya. Sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Enda 2010. Namun, jika dilihat dari asal katanya, sosial berasal dari kata socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Gambaran tentang hubungan agama dengan kebudayaan adalah agama seperti halnya kebudayaan, merupakan transformasi simbolis pengalaman yang bagi orang beragama sebagai suatu penyelamatan natural atau supernatural dalam makna pengalaman yang lebih dalam. Agama merupakan sistem pertahanan, yaitu kepercayaan dan sikap yang akan melindungi kita melawan kebimbangan dan agresi yang menjengkelkan. Agama juga mencakup simbol ekonomi, yang mengalokasikan nilai-nilai simbolis dalam bobot yang berbeda-beda. Hubungan Islam dan pendidikan. Agama merupakan landasan terpenting bagi pendidikan. Ilmu pendidikan berlandaskan agama mengandung bahwa agama itu menjadi sumber inspirasi untuk menyusun ilmu atau konsep-konsep pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Teori pendidikan Islam berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dijadikan landasan dalam keseluruhan sistem pendidikan. Agama memberikan landasan pemikiran berkenaan dengan manusia, siapa dirinya, dari mana asalnya, dan mau kemana dirinya. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkualitas secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, pendidikan menjadikan manusia bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta dapat menentukan arah hidupnya ke depan. Secara batiniah, pendidikan diharapkan dapat membentuk jiwa-jiwa berbudi, tahu tata krama, sopan santun dan etika dalam setiap gerak hidupnya baik personal maupun kolektif. Agama menyiapkan norma hidup yang melandasi tujuan pendidikan. Norma ini bersifat stabil karena berpangkal pada norma absolut, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara berangsur disadari manusia dalam lingkup waktu dan tempat. Agamalah yang menyiapkan dan melahirkan tujuan pendidikan yang sangat bermakna, sebab tujuan tersebut diwahyukan kepada Rasul yang berpangkal pada tujuan diciptakannya manusia. Agama selalu bersifat pendidikan, karena di dalamnya ada transfer ilmu dan pengetahuan yang bersifat dogmatis. Lain halnya bila berbicara tentang pendidikan, maka tidak selalu berkaitan dengan agama. Namun, dalam proses pendidikan, maka pendidikan harus jalan dengan agama dan saling melengkapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.